Bab 3011. Pilihan buruk dalam persahabatan. Sialan, bersikaplah normal. Song Jinmin tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya sudah mengajari mereka banyak hal kemarin, jadi tidak pantas untuk mengajari mereka lebih banyak lagi. Biarkan mereka mencernanya perlahan. Song Jinmin bangkit, meregangkan badan dengan malas, dan berkata, aku pergi. Menyalakan rokok karena kebiasaan, Song Jinmin berjalan menuju kejauhan. Baginya, perpisahan adalah hal yang lumrah dalam hidup. Siluet pengembara itu tampak riang bagaikan angin bagi Lin Yi. Kurangi merokok, atau suatu hari nanti kamu akan merokok sampai mati. Song Jinmin mengangkat tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan kemudian menghilang dari pandangan Lin Yi. Ketika kelompok satu selesai makan dan keluar, mereka mendapati Song Jinmin telah pergi, dan ekspresi mereka tampak tidak benar. Kemana dia pergi? Apakah dia pergi? Tanya Zhao Yunhu. Mungkin dia pergi membeli rokok, kata Luoqi. Dia punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi dia pergi dulu, kata Lin Yi. Apakah kalian akan sangat merindukannya? Tapi dia masih berutang padaku lebih dari 300.000 karena kalah dalam poker, gumam Zhao Yunhu. Lin Yi. Sialan. Keesokan paginya, Lin Yi bangun sekitar pukul 5, mengendarai La Voiture Noire, dan pergi ke rumah Su Chunyu. Sudah lewat jam 6. Kenapa Lin Yi belum datang? Tanya Ding Fei sambil melihat arlojinya. Saya sudah meneleponnya tadi. Katanya dia sedang dalam perjalanan dan akan segera ke sini. Para petugas pemadam kebakaran berkumpul, dan tak lama kemudian Su Chunyu muncul, berpakaian lengkap, berjalan ke arah mereka. Pakaian membentuk manusia, dan pelana membentuk kuda. Pakai jas, dan penampilanmu langsung beda, kata Ding Fei sambil menepuk bahu Su Chunyu sambil tersenyum. Su Chunyu terkekeh dan berkata, Ketua Regu, nanti kita foto bareng, baru kita jemput pengantinnya. Tunggu beberapa menit lagi, sampai Lin Bromu tiba, kata Ding Fei. Baiklah, baiklah. Setelah mengobrol sebentar, Su Chunyu pergi menyapa orang lain. Pada saat itu, seseorang seusianya datang menghampiri. Xiao Yu, bagaimana menurutmu tentang Seven Seriesku? Ini kelas atas dan harganya lebih dari 1,7 juta, kata pemuda itu. Nama pria itu adalah Zhou Kai, teman sekelas Su Chunyu di sekolah menengah. Setelah bertahun-tahun, hubungan mereka tetap baik. Sungguh mengesankan. Ini mobil terbaik di sini, tapi sayang sekali tidak bisa menjadi mobil terdepan. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Ini mobil baru, dan jika kita menempelkan sesuatu di atasnya, akan sulit untuk melepaskannya. Cobalah untuk mengerti, kata Zhou Kai dengan jelas. Faktanya, Seven Series bukan milik Zhou Kai. Bulan lalu, dia baru saja mendapat pekerjaan sebagai pengemudi. Mobil itu milik bosnya, dan dia diam-diam membawanya keluar untuk dipamerkan hari ini. Jangan khawatir, aku mengerti, kata Su Chunyu sambil tersenyum. Tapi kamu sepertinya cukup beruntung bisa mengenal gadis secantik itu. Aku tidak menyangka itu akan terjadi. Kebanyakan dari mereka mantan rekan kerja. Tidak seberlebihan yang Anda katakan. Haha, kalau begitu aku tidak akan menahan diri dan akan membahasnya nanti, kata Zhou Kai. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki, kata Su Chunyu, terbelah antara tawa dan air mata. Baiklah, aku ada urusan lain. Aku akan menyusulmu nanti saat makan untuk minum. Taruh saja beberapa bungkus rokok bagus di mobilku. Wajar saja membawa kendaraan semahal itu, kata Zhou Kai. Su Chunyu ragu sejenak. Beberapa bungkus tidak masalah, tetapi beberapa karton harganya setidaknya 5 atau 600, yang tidak sedikit untuk seseorang dengan penghasilan seperti dia. Tapi tak ada pilihan lain, hari ini adalah hari pernikahannya, dan Zhou Kai membawa BMW seri 7 termahal. Ia harus memastikan semuanya sudah siap. Lagi pula, ia membutuhkan Zhou Kai untuk meningkatkan citra acaranya. Oke, jangan khawatir. Aku akan memastikan kamu baik-baik saja. Itulah yang dilakukan sahabat baik. Kamu hebat, Bung. Pada saat itu, dua wanita muda berjalan mendekati Su Chunyu dan berkata, Xiao Yu, siapa yang mengendarai Seven Series ini ke sini? Sepertinya impor, mungkin mahal banget, kan? Nama wanita itu adalah Lilu, mantan rekan kerja Su Chunyu, dan mereka akrab. Sebelum Su Chunyu bisa menjawab, Zhou Kai menyeringai dan berkata, saya mengendarainya ke sini. Mendengar ini, Lilu mengulurkan tangannya, mau berkenalan. Tambahkan aku sebagai teman. Zhou Kai melirik Lilu, menyadari bahwa penampilan dan bentuk tubuhnya tidak memenuhi harapannya, lalu berkata, sayangnya tidak. Saya tidak menambahkan orang begitu saja. Ekspresi wajah Lilu sedikit berubah, tidak menyangka Zhou Kai akan berkata seperti itu, dan merasa sedikit tersinggung. Ayolah,
Ini hanya 7 Series, apa yang bisa dipamerkan? Ini bukan sembarang 7 Series. Ini sepenuhnya impor dan berkelas, bukan model lokal. Zhou Kai menggoyangkan kunci mobilnya dengan bangga dan berkata, lihat lebih dari 20 mobil di sini, tidak ada yang semahal mobilku. Itu kentunganku. Baiklah, bicaralah lebih sedikit, kata Su Chunyu. Kedua belah pihak adalah sahabatnya, dan hari ini adalah hari pernikahannya. Tidak ada gunanya berdebat tentang hal sepele. Yang kukatakan itu benar. Apa dia punya masalah dengan kekayaan? Su Chunyu mengetahui sifat pemberontak Zhou Kai dan sesaat kehilangan kata-kata. Namun yang jelas, Lilu bahkan lebih kesal. Chunyu, teman macam apa yang kamu punya? Datang ke pernikahanmu dan pamer seperti ini. Lebih baik putus saja dengannya, atau kamu akan terbakar. Heh, apakah menurutmu Chunyu akan membiarkanku pergi? Zhou Kai berkata dengan puas. Konvoi pernikahan mengandalkan mobilku agar terlihat mengesankan. Kalau aku pergi, bolehkah kau yang mengambil alih? Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Su Chunyu meninggikan suaranya, hari ini adalah pernikahanku, dan kamu hanya bisa bahagia jika ada pertengkaran, kan? Zhou Kai agak terkejut bahwa Su Chunyu berani berdebat dengannya. Apa maksudmu? Apa kau akan bermusuhan denganku hanya karena seorang wanita? Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin kamu bicara lebih sedikit. Tapi dia yang salah. Kenapa aku harus bicara lebih sedikit? Zhou Kai berkomentar. Jika dia tidak meminta maaf padaku hari ini belum berakhir. Minta maaf padamu. Kau mau? Hehe. Zhou Kai tertawa dingin, Chunyu, ini wilayahmu, kau saja yang urus. Kalau dia tidak minta maaf, aku pergi. Semakin Su Chunyu memikirkannya, semakin marah dia. Kalau begitu pergi saja. Ekspresi Zhou Kai membeku, tidak menyangka Su Chunyu akan mengatakan itu. Kau yakin? Mobilku harganya lebih dari 1 juta. Kalau aku pergi, iring-iringan pengantinmu akan terlihat murahan. Itu pilihanmu untuk pergi, kata Su Chunyu. Jangan gunakan ini untuk mengancamku. Baiklah, kau memang luar biasa. Aku pergi sekarang. Zhou Kai mengumumkan. Tanpa mobilku, mari kita lihat bagaimana kamu menjemput pengantinnya. Dengan itu, Zhou Kai bersiap untuk pergi. Namun saat itu, daerah sekitarnya tiba-tiba meledak dalam teriakan kegirangan. Ya ampun, lihat mobil hitam itu. Keren banget. Apa itu supercar? Bab 3012. Pamer. Teman-teman dan keluarga Su Chunyu semuanya tercengang melihat mobil sport hitam melaju dari luar. Mata para lelaki menunjukkan rasa iri, sementara para wanita terpesona. Mobil jenis apa ini? Desainnya keren banget. Kelihatannya seperti Bugatti, tapi saya belum pernah melihat model ini sebelumnya. Mungkinkah ini untuk pernikahan? Tidak mungkin, Chunyu hanya petugas pemadam kebakaran biasa. Bagaimana mungkin dia kenal orang sekaya ini? Kemungkinan besar dia penghuni lain. Di bawah tatapan semua orang, mobil Lin Yi perlahan berhenti di depan Su Chunyu. Pintu gunting terbuka, dan Lin Yi keluar dari mobil. Astaga! Itu Lin Yi. Rekan-rekan dari pemadam kebakaran semuanya tercengang, dan Su Chunyu tidak bisa berkata apa-apa. Kakak Lin, ini mobil kamu. Lin Yi berkata sambil tersenyum, meminjamnya. Mobil ini pasti mahal, kan? Belum pernah lihat sebelumnya. Sepertinya sekitar 120 juta, bukankah itu cukup mengesankan? Apa? Orang-orang di sekitar, mendengar ini, hampir saja membuka mulut mereka hingga ke tanah. Kalaupun 12 juta, mereka masih bisa terima, lagi pula banyak mobil sport yang harganya semahal itu. Tetapi 120 juta benar-benar melampaui jangkauan yang dapat mereka bayangkan. Bagi mereka, itu adalah angka astronomis. Seberapa kayakah seseorang hingga menghabiskan begitu banyak uang untuk sebuah mobil? Kakak Lin, koneksimu terlalu kuat, sampai bisa meminjam mobil semahal itu. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, itu bukan masalah besar. Setelah berkata demikian, Lin Yi melihat ke sekelilingnya, Panamera itu mobil terdepan, kan? Oh, ya. Ayo kita tukar. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Apa? Menyiapkan mobil lain juga? Ya. Ini acara sekali seumur hidup, membawa satu mobil saja tidak cukup menyenangkan. Saat keduanya berbicara, seruan keheranan terdengar dari segala arah. Wah, banyak sekali mobil super. Bukan cuma supercar. Ada Phantom di depan. Harganya sepertinya lebih dari 9 juta dan sepertinya mobil terdepan. Di bawah tatapan semua orang, lebih dari 40 mobil super dan lebih dari selusin mobil mewah melaju satu demi satu, mengelilingi distrik itu sepenuhnya. Mobil super berwarna cerah itu membuat semua orang yang hadir terkagum, semuanya mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar.
Pemandangan seperti itu mungkin hanya dapat disaksikan beberapa kali seumur hidup. Bukankah kamu bilang kamu ingin wajah? Aku pilih yang lebih dari 5 juta. Tidak terlalu banyak, tapi seharusnya cukup. Di atas 5 juta. Su Chunyu begitu gembira hingga lidahnya keluh, tidak tahu harus berkata apa. Saudara Lin, kamu sudah sangat membantuku. Bagaimana aku bisa membalas budimu? Tidak perlu membalas apapun, jalani saja hidupmu dengan baik. Lin Yi tertawa dan menepuk bahu Su Chunyu, baiklah, urus saja urusanmu. Tak perlu menghiburku. Akan kulakukan. Saat Su Chunyu pergi dengan penuh rasa terima kasih, dia kebetulan bertemu Zhou Kai di dekatnya. Chunyu, apakah mobil-mobil ini ditemukan oleh temanmu? Ya, dia rekan kerjaku. Melihat mobil-mobil super berwarna cerah dan berbentuk mewah itu, Zhou Kai terpaku di tempatnya, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Beberapa orang memang belum banyak menjelajahi dunia. Mengendarai seri 7 membuat mereka merasa terkesan. Lilu berkata, lihat mereka bahkan tidak melirik mobil di bawah 5 juta, bahkan tidak mau repot-repot membawanya. Nah, itu baru namanya teman baik. Wajah Zhou Kai memerah, mati karena malu. Awalnya, dia pikir mobilnya adalah yang terbaik untuk dipamerkan di depan para gadis. Sekarang, sebagai perbandingan, mungkin tidak akan bisa membeli satu pun ban mereka. Sementara itu, Lin Yi mendekati Ding Fei dan yang lainnya. Lin Yi, kamu keterlaluan. Beli mobil sebanyak itu. Ding Fei menggoda. Apakah kamu kenal semua wanita kaya di Zonghai? Kurang lebih, aku kenal sebagian besar orang kaya. Lin Yi tertawa. Maukah aku memperkenalkan beberapa padamu? Haha, jangan bercanda. Aku takut kakak iparmu akan membunuhku. Rombongan itu mengobrol dan tertawa sejenak, lalu tibalah saatnya menjemput pengantin wanita. Lin Yi mengantar La Foitu Renoire, dan mengajak Su Chunyu ke rumah pengantin wanita. Di distrik Xinhong, balon digantung di tempat-tempat yang mencolok, terlihat sangat meriah. Keluarga pengantin wanita telah menunggu di sini beberapa waktu. Yang, bagaimana persiapan Ding Fei? Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya bernama Zhou Huaping, ibu mertua Ding Fei. Putrinya, Yang, adalah tunangan Ding Fei, bernama Zhang Yang. Semuanya sudah siap, jangan khawatir, kata Zhang Yang. Kudengar mereka punya 2 mobil bagus, keduanya seharga lebih dari 1 juta. Lumayan, sekarang kita tidak perlu khawatir. Bu, kita cuma orang biasa, kita nggak perlu sok-sokan, kan? Hidup baik-baik saja itu yang penting. Kau pikir aku mau seperti ini? Waktu sepupumu menikah, harga mobilnya tidak kurang dari 1,5 juta, dan mereka terus bilang mereka menikah dengan baik. Sekarang giliranmu, bagaimana kita bisa lebih buruk? Tapi suami sepupuku memang berpenghasilan lebih dari Ding Fei. Itu sesuatu yang tak bisa kami bandingkan. Hal-hal ini tidak penting jika tidak ada yang membicarakannya, tetapi pernikahan berbeda. Kata Zhou Huaping. Begitu banyak saudara di sini hari ini, begitu banyak mata yang menyaksikan, ini pasti tidak terlalu buruk. Dia menemukan 2 mobil seharga lebih dari 1 juta, jadi itu tidak buruk. Memang. Zhou Huaping mengangguk puas, Ding kecil adalah anak yang baik, tidak pernah mengecewakanku. Saat ibu dan anak perempuan itu tengah berbincang, seorang wanita dengan riasan tebal menghampiri mereka. Nama wanita itu adalah Liu Sue, dia adalah sepupu Zhang Yang. Yang, kapan armada mobil pengantin akan tiba? Segera, jawab Zhang Yang. Bagaimana dengan mobil pengantin? Dengan begitu banyak kerabat yang menonton, kamu perlu membawa mobil yang bagus, kalau tidak, akan memalukan. Sepertinya itu Panamera yang harganya lebih dari 1 juta. Mobil seharga 1 juta dolar. Ekspresi Liu Sue sedikit menyombongkan diri, kurasa itu tidak bisa diterima. Waktu aku menikah, mobil pengantin itu harganya lebih dari 2 juta dolar. Mendengar hal ini, ibu dan anak perempuannya tampak tidak terlalu senang. Itu cuma mobil pengantin. Murah atau mahal, itu tidak terlalu penting, kata Zhang yang acuh tak acuh. Oh adikku sayang, kamu salah memikirkannya, kata Liu Sue. Ini masalah harga diri. Lihat bagaimana kerabat yang menghadiri pernikahanku sekarang memandangku dengan hormat. Tapi sudah terlambat untuk mencari mobil yang lebih baik sekarang. Zhang yang sedikit tidak senang, di hari pernikahannya, sepupunya berbicara begitu tidak sopan. Ketika keduanya tengah berbincang-bincang, tiba-tiba mereka mendengar para tamu di ruang tamu berseru kaget. Hei, banyak mobil sport datang ke sini, semuanya dihiasi pita dan balon. Mungkinkah mereka datang ke sini untuk pernikahan? Bab 3013. Temuan penelitian. Prosesi pernikahan dengan mobil sport. Zhou Huaping menunjukkan sedikit kegembiraan, mungkinkah Ding Fei yang mengatur ini? Bagaimana mungkin?
Bagaimana dia bisa kenal seseorang yang mengendarai mobil sport, kata Zhang Yang. Pasti ada orang lain di komunitas itu yang juga menikah. Seharusnya tidak mungkin, saya kenal semua orang di komunitas ini, dan hanya keluarga kami yang menikah hari ini. Mungkin mereka lebih suka bersikap rendah hati dan tidak membuat pengumuman publik, kata Liu Sui. Itu jelas bukan armada mobil pengantin keluarga kami. Saat berbicara, Liu Sui melirik ke bawah melalui jendela. Dari sudut pandang mereka di lantai 2, mereka dapat melihat dengan jelas. Apa yang dilihatnya sungguh menakjubkan. Tidak hanya mobil sport, tetapi mobil terdepan adalah Rolls-Royce. Melihat ini, Liu Sui menghela napas lega. Dia tahu sedikit tentang situasi Ding Fei, dia hanya seorang petugas pemadam kebakaran biasa dengan koneksi yang sangat terbatas. Jika ia berhasil menemukan satu mobil sport saja, itu masuk akal, tetapi menemukan begitu banyak adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, mobil utamanya adalah Rolls-Royce yang berada di luar jangkauan koneksi biasa. Dengan cara demikian, ia tetap bersikap paling bermartabat di hadapan kerabatnya. Ya ampun, itu kakak ipar. Seorang gadis muda berseru, kakak ipar keluar dari Rolls-Royce itu. Mustahil. Mendengar ini, ekspresi keluarga Zhang dipenuhi dengan keterkejutan. Termasuk Zhang Yang, mereka semua bergerak ke ambang jendela dan, yang mengejutkan mereka, ternyata memang Ding Fei yang berdiri di dekat mobil. Pacar yang benar-benar hebat, dia bisa mendapatkan mobil semewah itu. Jelas ditakdirkan untuk sukses besar, masa depannya terlihat cerah. Aku ingat waktu Sui kecil menikah, mobil pertama harganya lebih dari 2 juta. Nggak bisa dibandingkan dengan mobil ini, kan? Harganya beberapa kali lipat lebih mahal, jelas tak tertandingi, dan dengan begitu banyak mobil sport. Bahkan generasi kedua yang kaya pun tidak punya pernikahan semegah itu. Hari ini sungguh membuka mata, yang entah bagaimana berhasil menyimpan permata tersembunyi ini. Mendengarkan pembicaraan para kerabat itu, wajah Liu Sui berubah muram, dia merasa malu dan berdiri sendirian di sudut, menggertakkan gigi karena frustrasi. Tak lama kemudian, Su Chunyu memimpin rombongan ke atas untuk penjemputan pengantin. Adapun Lin Yi dan yang lainnya, mereka menunggu di lantai bawah karena pemandangan yang ramai ini tidak lagi cocok bagi mereka. Setelah proses penjemputan selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke hotel. Peristiwa selanjutnya adalah kejadian rutin, menghadiri upacara, makan-makan, dan kemudian para tamu berangsur-angsur pergi. Setelah menghadiri pesta pernikahan, Lin Yi berkendara ke lembaga penelitian yang baru. Dikatakan bahwa uang dapat membuat dunia berputar, dan frasa ini divalidasi dengan sempurna oleh berbagai penelitian baru. Kecepatan pembangunannya lebih cepat dari yang dibayangkan Lin Yi, semuanya telah dipindahkan dan renovasi sedang berlangsung. Selain para pekerja, Xiao Bing dan Shao Jianfeng juga ada di sana untuk berdiskusi dan mengatur masalah lanjutan. Kakak Lin, kamu di sini. Melihat Lin Yi tiba, keduanya berjalan menyambutnya. Bagaimana kabarmu? Kapan selesainya? Hampir seminggu lagi, kami masih mengerjakan rencana pengadaan. Kami perkirakan sekitar sebulan lagi, kami akan bisa memulai risetnya. Kemajuannya cukup cepat, kata Lin Yi. Ada hal lain yang perlu Anda tindak lanjuti, beberapa barang akan segera dikirim ke Brigade Garda Pusat untuk diperiksa. Kabari saya terus perkembangannya. Apakah ini tentang tulang? Kamu sudah tahu tentang itu? Ya, kami tahu, kata Xiao Bing. Saat kami bermain poker, Song Jinmin bercerita kepada kami dan berbagi banyak hal. Dia memang cepat berbagi. Saya sudah periksa dengan Brigade, sepertinya barangnya baru saja tiba. Saya akan menindaklanjuti prosesnya nanti. Lin Yi mengangguk, apakah ada kesulitan yang mendesak? Tidak ada masalah besar, dan kalaupun ada, kami akan menyelesaikannya. Tenang saja, Lin Bro. Kalau begitu aku serahkan padamu, kata Lin Yi. Jangan lupa berlatih di waktu senggang. Hal-hal yang diajarkan Song Jinmin kepadamu mungkin jauh lebih berharga daripada yang aku ajarkan. Ya, saya tahu, kata Shao Jianfeng. Dia mengajari kami cara membuat aliansi saat bermain poker untuk menargetkan pemain lain, dan itu benar-benar berhasil. Sial, aku ingin membunuhnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu di lembaga penelitian yang baru, Lin Yi menuju ke kelompok tersebut untuk mendapatkan informasi terkini tentang perusahaan sebelum kembali ke rumah. Dalam 2 minggu berikutnya, kehidupan Lin Yi berubah jauh lebih tenang. Namun, pekerjaan menjadi luar biasa sibuk, namun, sayangnya, tidak ada tugas sistem yang dipicu. Sebaliknya, yang ada adalah serangkaian tugas darurat aneh yang tak ada habisnya. Sekitar 20 hari setelah kepergian Song Jinmin, Lin Yi pergi ke lembaga penelitian baru setelah bekerja. Renovasi telah selesai, dan beberapa peralatan baru telah tiba. Hanya dalam beberapa hari, mereka dapat memulai penelitian pendahuluan. Di antara semua orang, Yu Xiying tidak diragukan lagi adalah yang paling berdedikasi.
Selain menangani tugas yang diberikan oleh Lin Yi, dia juga melakukan penyelidikan dan pengawasan menyeluruh terhadap Zhang Ziyi. Yang melegakan Lin Yi, tidak ada aktivitas mencurigakan yang terdeteksi selama ini. Dalam pandangan Lin Yi, Zhang Ziyi dapat dipercaya sepenuhnya untuk jangka pendek. Mengenai masa depannya, sulit untuk dikatakan. Zhang, berdasarkan kemajuan saat ini, kapan kita bisa mengharapkan hasilnya? Lin Yi tahu pertanyaannya amatiran, tetapi waktunya mendesak. Semakin cepat mereka meneliti peralatan baru, semakin baik untuk tim satu. Seharusnya segera, Zhang Ziyi tidak memberikan batas waktu yang spesifik, mengatakan. Beri aku waktu 1 bulan lagi, dan seharusnya sudah ada hasilnya. Meskipun aku sedang terburu-buru, masalah ini harus berjalan lancar tanpa masalah. Tenang saja, saya akan bertanggung jawab. Saya bilang sebulan karena materi yang Anda berikan sudah lengkap. Kita hanya perlu meniru langkah demi langkah, tetapi dengan lebih banyak waktu, kita pasti bisa mengembangkan materi yang lebih baik dan tidak akan menyia-nyiakan investasi Anda. Bagus, aku lega mendengarnya. Setelah percakapan singkat, Lin Yi pergi bersama timnya. Setelah bekerja keras dalam waktu yang lama, ia berencana untuk membiarkan mereka bersantai sepenuhnya. Relaksasi melibatkan aktivitas tim tradisional, yaitu kunjungan kelompok ke pemandian setelah makan malam. Dulu, jika mereka punya waktu luang, mereka akan berpesta di bar sampai subuh. Sekarang, mengistirahatkan mata mereka dan membiarkan otak dan otot mereka rileks adalah cara terbaik untuk bersantai. Bos, sepertinya ada masalah kecil dengan bahannya, kata Yu Xing. Masalah kecil apa? Tambang keluarga kami tampaknya tidak memenuhi persyaratan material yang baru. Apa masalahnya? Kandungan titanium dalam bijinya agak rendah, kata Yu Xing. Namun dengan teknik yang ada saat ini, kita dapat meningkatkan kandungan titanium secara artifisial, meskipun tidak seefektif biji alami. Bab 3014. Menuju gerbang batu. Lin Yi mengerutkan alisnya sedikit, memahami apa yang dimaksud Yu Xing. Singkatnya, benda buatan manusia tidak sebaik benda alami. Apakah teknisi Anda menemukan solusinya? Ya, kata Yu Xing. Kami sudah melakukan riset sebelumnya. Di kota Simen, ada tempat di mana biji besi yang diekstraksi memiliki kandungan titanium 50% lebih tinggi daripada daerah lain. Sayangnya, sebagian besar biji besi tersebut berada di bawah kendali nasional. Dengan kemampuan dan koneksi Lin Bro, mendapatkan barang ini tidak akan sulit, kata Luoqi. Tapi kalau dia turun tangan untuk mengambilnya, atasannya akan tahu. Perkataan Luoqi menyentuh inti permasalahan. Operasi yang dilakukan Lin Yi secara rahasia ini memiliki kerahasiaan sebagai tantangan terbesarnya, operasi ini tidak dapat dilakukan secara terbuka. Pada tahap ini, itu memang suatu masalah. Kalau begitu, mari kita coba keberuntungan kita, kata Zhao Yunhu. Di tempat-tempat seperti ini, selain yang sudah diakuisisi, pasti ada beberapa bengkel hitam di sekitar sini. Kalau kamu cari, pasti ketemu. Kata-kata Zhao Yunhu memberi Lin Yi perspektif baru. Karena kemungkinan ini sangat tinggi. Xing, suruh teknisi Anda memeriksa masalah ini, lalu kita bisa berangkat. Dipahami. Setelah mendiskusikan rencana selanjutnya, semua orang mulai menikmati diri mereka sendiri secara perlahan. Bahkan para terapis pijat pun tercengang saat mendengarkannya. Tamu macam apa mereka ini? Bos, ada berita dari unit, kata Xiao Bing. Tidak usah buru-buru. Sepertinya mereka menderita semacam radiasi, yang menyebabkan kelemahan otot dan pengapuran tulang, dan mereka semua meninggal di sana. Mendengar kata-kata Xiao Bing, Lin Yi mengerutkan alisnya sedikit. Hasil ini tidak terduga, tetapi terasa wajar. Pada tahap ini, sebagian besar benda yang ditemukan di pulau itu merupakan material primitif. Misalnya, biji bat, yang paling banyak didistribusikan, dan jenis biji baru yang dibawanya sendiri. Dan di reruntuhan baru itu, kehadiran jenis biji baru, yang menyebabkan radiasi yang berfungsi sebagai pencegah organisme yang berani mendekat, tampak masuk akal. Selain itu, apa hasil lain yang diberikan? Lin Yi bertanya. Apakah intensitas radiasi spesifiknya sudah dihitung, dan apakah pakaian pelindung yang ada saat ini dapat memblokirnya? Ya, mereka bisa. Xiao Bing langsung memberikan jawaban positif, dengan mengatakan. Berdasarkan analisis waktu paruh, intensitas radiasi saat ini berkisar antara 60.000 hingga 100.000 mute. Berdasarkan standar yang berlaku, radiasi pada tingkat ini dapat bersifat patogen, tetapi dengan tingkat teknologi saat ini, radiasi tersebut dapat dihalangi oleh pakaian pelindung. Jadi masalahnya tidak sebesar itu. Sambil bergumam demikian, Lin Yi merasa sedikit lebih tenang. Mengingat situasi saat ini, mereka seharusnya dapat segera bertindak jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi. Saat itu,
Lin Yi menyadari bahwa semua anggota timnya sedang menatapnya dengan ekspresi agak aneh. "Bos, apakah ada misi baru dari unit ini?" tanya Sui Qiang. "Orang-orang poker menemukan reruntuhan baru dan ingin bergabung dengan kami untuk menjelajahinya bersama." Para anggota tim cukup terkejut, dan Zhang Chaoyue berseru, "Tapi mereka poker." "Jangan membuat keributan seperti itu," kata Lin Yi acuh tak acuh. "Mereka mungkin kuat secara individu, tetapi mereka kurang memiliki kemampuan riset. Kedua belah pihak memiliki kebutuhannya masing-masing. Jadi, apakah sisa-sisa yang diangkut kembali terkait dengan misi baru?" Lin Yi tidak menyembunyikannya, dan berbagi rincian yang relevan dengan mereka. "Mari kita juga bersiap dan siap bertindak kapan saja," kata Sui Qiang. "Kali ini, kalian mungkin tidak akan dibutuhkan. Aku dan orang-orang naga api akan mengurusnya," kata Lin Yi. "Kalian tetaplah di sini dan awasi urusan lembaga penelitian." Anehnya, anggota tim tidak keberatan. Mereka tahu bahwa untuk aksi bersama ini, tanpa tingkat yang dibutuhkan, tidak ada peluang untuk berhasil. Jika mereka pergi, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Sementara itu, para terapis pijat semakin gemetar. Biji dan radiasi. Apakah pria dan wanita ini orang yang sah? "Bos, kenapa kau terus melihat kaki Luoqi?" Zhang Chaoyue bertanya sambil menyeringai. Kakinya yang pendek mirip anjing corgi, jauh sekali dari kaki Suster Ying. "Rasanya agak lebih panjang," kata Yu Xiying sambil meregangkan kakinya yang indah. "Sialan, kalian berdua bajingan, tidak bisakah kalian bersikap baik? Kakimu terlihat bagus, tapi meninggalkan bekas luka," kata Lin Yi dengan nada penuh perasaan, "kalian sudah bekerja keras." Perkataan Lin Yi langsung menusuk hati Luoqi. "Kakak Lin, jangan bilang begitu, atau aku akan jatuh cinta padamu. Nanti aku akan memikirkan cara untuk menghilangkan bekas luka di kakimu," kata Lin Yi. "Tidaklah indah jika memiliki bekas luka sebelum menikah." "Oh, tidak masalah, itu hal kecil. Bos, saya juga punya satu di lengan saya," kata Zhang Chaoyue. Hei, kenapa kamu ikut bersenang-senang sekarang?" kata Luoqi. "Bisakah Lin Bro menyentuh kakimu? Apa masalahnya?" Zhang Chaoyue berkata dengan acuh tak acuh. "Lupakan soal kaki, bahkan jika dia menyentuh pantatku, itu tidak masalah." "Sialan, cabul." Lin Yi mengulurkan kakinya dan menendang Zhang Chaoyue hingga jatuh. Setelah menyelesaikan sesi mereka lewat pukul 10 malam, semua orang kembali ke tempat masing-masing. Anggota tim pergi ke pavilion Jiushu, dan Lin Yi kembali ke rumah. Keesokan paginya, Lin Yi pergi bekerja seperti biasa. Pada sore harinya, ia mengalami kecelakaan kebakaran mobil, tetapi dapat diatasi dengan cepat dan tidak ada korban jiwa. Setelah pulang kerja di pagi hari, Yu Xiying datang menjemput Lin Yi, dan mereka menuju ke bandara. "Bagaimana penyelidikannya?" tanya Lin Yi di tengah jalan. "Kami akhirnya menemukan tempat. Tempatnya kecil, lokasinya cukup terpencil, dan bosnya punya pengaruh di daerah setempat. Menangani hal ini mungkin butuh keahlian. Selama ada tempat seperti itu, masalah lainnya tidak akan terlalu besar," kata Lin Yi. "Kita semua berjuang demi uang. Selama uangnya tepat, tidak ada yang tak terpecahkan." Tak lama kemudian, keduanya tiba di bandara, menaiki pesawat pribadi, dan terbang menuju kota Simen. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara. Keduanya mencari tempat makan terlebih dahulu, lalu menyewa mobil dan berkendara ke alamat yang diberikan Yu Xiying. Setelah berkendara selama lebih dari 1 jam, jalan pegunungan di sekitarnya menjadi terjal, dan gedung pencakar langit kota tidak lagi terlihat. Jalan pegunungan itu juga tidak terlalu mulus, penuh lubang, dan ditandai oleh truk-truk besar. Meski tidak seindah Zonghai, tempat ini memiliki nuansa yang sangat autentik. Lin Yi diam-diam menatap pemandangan di luar, tenggelam dalam pikirannya. Dibandingkan dengan Zonghai, dia lebih menyukai keindahan matahari terbenam yang sunyi di sini. Hah, kenapa ada jalan kecil yang mengarah keluar? Bab 3015. Percakapan sehari-hari. Lin Yi duduk di kursi penumpang depan, melihat ke depan, dan memperhatikan ada jalan ekstra kecil, hampir sama dengan jalan awal yang ingin ia lalui. Lebih jauh lagi, kedua jalan itu berjalan paralel, tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Yang paling penting adalah hanya ada satu jalan di sistem navigasi, membuatnya tidak yakin kemana harus pergi. Ayo keluar dan lihat-lihat, siapa tahu ada yang kenal daerah ini. Keduanya menghentikan mobil dan menunggu di pinggir jalan sebentar, tetapi tidak ada seorang pun yang lewat. Apakah kita baru saja melewati kota kabupaten? Tanya Lin Yi. Jaraknya lebih dari 10 km dari kita. Ayo kita berbalik dan pulang. Hari sudah mulai malam. Sebaiknya kita menginap dan bicara besok pagi.
Sambil mengangguk sebagai jawaban, Yu Xing memutar balik mobilnya dan kembali menuju kota kabupaten yang mereka lewati. Kota kabupaten itu tidak terlalu ramai, dengan kesenjangan yang nyata dibandingkan dengan pinggiran Zonghai, tetapi kota itu memiliki semua yang dibutuhkan, dan kondisinya tidak buruk. Keduanya tiba di hotel terbaik di kota daerah itu, memesan 2 kamar, dan langsung beristirahat. Setelah mengatur akomodasi mereka berangkat. Bos, cara resepsionis itu memandang kita sepertinya agak aneh. 2 orang dengan penampilan yang sama menempati 2 kamar, siapapun akan menganggapnya tidak biasa, kata Lin Yi. Dia mungkin mengira kita saudara kandung. Itu mungkin saja, kata Yu Xing sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ada apa denganmu dan Sui Qiang? Ekspresi Yu Xing agak tidak wajar. Tidak ada apa-apa, hanya hubungan rekan kerja biasa. Kalau kamu bilang hubungan saudara, aku juga tidak keberatan. Apa kamu yakin? Pertanyaan Lin Yi yang bernada berat membuat Yu Xing semakin gugup, bahkan sedikit menyeramkan. Saya yakin. Haha. Lin Yi tertawa, aku bukan tipe orang yang tidak berpikiran terbuka. Aku tidak akan menghentikanmu dalam hal-hal seperti ini. Berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Tapi untuk beberapa hal, kita harus mempertimbangkannya dengan cermat. Identitas kita sangat istimewa, hampir seperti kita sedang memegang kepala kita diikat pinggang, tidak tahu kapan kita akan pergi. Yu Xing tidak berbicara, dia mendengarkan Lin Yi. Kalau memang cuma sebatas rekan kerja, aku nggak akan ngomong apa-apa. Tapi kalau memang ada rasa sayang, ya sudah, silakan saja, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ketika tim Anda pertama kali datang, Sui Qiang adalah orang pertama yang saya nilai. Dia sebenarnya tidak buruk, tentu saja tidak seburuk saya. Jika Anda punya ide, silakan bertindak, tinggalkan anak itu lebih penting daripada apapun. Yu Xing ingin bicara banyak, tetapi tercekat di tenggorokannya. Terima kasih, bos. Tidak perlu sopan, kita semua keluarga, kata Lin Yi sambil tersenyum, kalau ada anak, bukankah mereka harus memanggilku paman? Itu benar. Jawaban Yu Xing dapat dianggap sebagai pengakuan atas hubungan mereka. Keduanya berjalan tanpa tujuan di jalan. Yu Xing tidak tahu apa yang direncanakan Lin Yi dan tidak bertanya, hanya mengikutinya. Akhirnya, keduanya berhenti di sebuah restoran barbecue yang ramai. Hidangan spesialnya adalah iga domba panggang dan kaki domba panggang, tempatnya ramai dan berisik. Pengunjungnya tampaknya berasal dari berbagai lapisan masyarakat, berpakaian asal-asalan, dan bertato di mana-mana. Kemunculan Yu Xing langsung mengurangi kebisingan di restoran secara signifikan. Tatapan mata para pengunjung restoran, tanpa sengaja atau tanpa sengaja, tertuju padanya, tanpa malu-malu. Karena tubuh Lin Yi yang agak lemah tampaknya tidak mengancam mereka, maka mereka tidak perlu bersikap hati-hati. Bos, ada meja yang kosong. Lin Yi bertanya pada bos wanita paruh baya itu. Tidak ada meja kosong, tapi kalau Anda tidak keberatan, kami bisa menambahkan meja kecil untuk Anda, bagaimana, kata bos wanita itu dengan sopan. Hanya kita berdua. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan menambahkan meja untukmu. Bos wanita itu dengan cepat memindahkan sebuah meja, mengelapnya dengan kain yang tidak terlalu bersih, dan meletakkan 2 set peralatan makan sekali pakai. Kamu ingin makan apa? Kami datang dari luar kota, dengar-dengar tempatmu bagus, jadi sengaja datang ke sini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apa spesialisasimu? Rekomendasikan sesuatu untuk kami. Bagaimana dengan kaki domba? Ini cukup ramping, tidak berminyak, hanya untuk kalian berdua. Pesan yang lebih kecil saja, dan beberapa lauk lainnya, itu sudah cukup. Baiklah, kami akan mengikuti saranmu. Kemudian, Yu Xing mengambil menu, memesan beberapa hidangan lagi, dan proses pemesanan pun cepat selesai. Kecepatan pelayanan untuk kaki domba relatif lambat, membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk dilayani. Ayo, kamu sudah menunggu lama, cobalah selagi panas, saya jamin kamu pasti ingin kembali, kata bos wanita itu sambil tersenyum lebar. Kelihatannya bagus hanya dari warnanya, puji Lin Yi. Ngomong-ngomong, Bu, kami ingin menanyakan sesuatu. Tanya sesuatu. Silakan. Apakah ada pabrik besi Singlong di dekat sini? Apakah Anda tahu lokasi persisnya? Mengapa itu terdengar begitu familiar? Bos wanita itu bergumam, lalu melihat ke sudut ruangan dan berkata dengan keras. Situasan, bukankah kau bilang kau punya pekerjaan di pertambangan, apakah tempatmu pabrik besi Singlong? Ya, kenapa, kata seorang pria berkulit gelap. Seseorang di sini bertanya tentang pabrik Anda, mungkin di sini untuk berbisnis, datanglah dan beritahu mereka situasinya. Lelaki bernama Old Sun itu melambaikan tangannya, dan beberapa rekannya pun ikut menoleh. Pabrik kami bukan pabrik biasa,
kami tidak berbisnis dengan pihak luar, saluran penjualan kami sudah mapan, beritahu mereka untuk tidak repot-repot bertanya. Pabrik macam apa yang tidak mau menerima bisnis langsung? Haha, karena apa yang kita gali itu bagus, tentu saja tidak sulit untuk menjualnya. Bos wanita itu tidak memperdulikannya lagi dan berkata pada Lin Yi. Jika kamu ingin bertanya tentang pabriknya, kamu harus bertanya kepadanya. Tapi apakah dia akan memberitahumu? Aku tidak tahu. Baik, terima kasih, Bu. Lin Yi melirik lelaki bernama Old Sun dan mendapati lelaki itu sama sekali tidak memperhatikannya, hanya terus minum banyak. Bos, haruskah aku pergi dan bertanya padanya? Sedikit uang mungkin bisa membantu. Bengkel kecil ini agak istimewa, kerahasiaannya tinggi, mungkin akan membuat mereka waspada. Ayo kita ikuti diam-diam dan cari tahu lokasinya saat dia mulai bekerja. Oke. Sekitar 2 jam kemudian, Lin Yi melihat meja Old Sun bersiap untuk melunasi tagihan dan pergi, jadi dia mulai bergerak. Aku pergi dulu, kamu selesaikan tagihannya dan pergi sendiri. Kembali saja ke hotel untuk istirahat. Langkah selanjutnya tunggu instruksiku. Saya sebaiknya pergi saja, bos, kata Yu Xing. Lagi pula, kamu kan pemimpinnya, tidak bisa membiarkan dirimu mengambil risiko. Tidak apa-apa, jangan begadang, nanti riasanmu tidak akan bagus saat kamu menikah. Sambil berkata dengan nada bercanda, Lin Yi bangkit dan pergi, sementara rona merah tak kentara muncul di wajah Yu Xing. Bab 3016. Menuju tambang. Lin Yi adalah orang pertama yang pergi, kembali ke mobil untuk menunggu pria bernama Old Sun keluar. Saat makan tadi, Lin Yi memperhatikan satu detail. Ketika pemilik rumah menyapa Old Sun, beberapa orang di meja yang sama juga menoleh untuk melihat. Terlebih lagi, ada sedikit tatapan tajam dalam tatapan mereka. Setelah menganalisis, Lin Yi merasa ada kemungkinan. Orang-orang di meja yang sama mungkin juga rekan kerjanya, hanya saja pemilik rumah tidak mengenal mereka. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Old Sun dan beberapa rekannya keluar, masing-masing terhuyung dan tersandung, berjalan dengan susah payah. Setelah keluar, mereka memanggil mobil dan pergi ke pemandian di kota kabupaten. Lin Yi melirik papan nama itu dan mengurungkan niat untuk mengalaminya. Setelah mereka masuk, Lin Yi tidak berniat untuk kembali, jadi dia tinggal di sana malam itu. Sekitar pukul 8 pagi keesokan harinya, dia melihat Old Sun dan yang lainnya keluar tampak segar dan menuju ke toko sarapan untuk sarapan. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yu Xing untuk mempersilakannya datang dan bergabung dengannya. Mereka pasti bersenang-senang di sini malam ini, kata Yu Xing setelah masuk ke dalam mobil. Kamu menebaknya dengan benar. Industri ini memang seperti ini, mungkin agak kotor, tapi penghasilan mereka lebih besar daripada pekerja kerah putih. Setiap kali mereka menerima gaji, mereka langsung berfoya-foya, kata Yu Xing. Setelah kembali kemarin, saya berkeliling di jalan-jalan, dan saya memperkirakan bahwa seluruh tempat hiburan di kota kabupaten ini didukung oleh orang-orang ini. Keluarga Yu Xing beragam dalam industri ini, dan Lin Yi setuju dengan kata-katanya. Kurasa mereka akan kembali setelah sarapan, selama kita mengikuti mereka, seharusnya tidak akan jadi masalah besar, kata Yu Xing. Bos, mereka mungkin akan makan sebentar. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Tidak perlu, sarapan saja sudah cukup. Setelah sekitar 20 menit, beberapa orang melunasi tagihan dan masuk ke mobil mereka, melaju menuju pinggiran kota kabupaten, dan Lin Yi mengikutinya. Itu adalah rute yang sama seperti kemarin, tetapi setelah mengemudi beberapa saat, Lin Yi memperhatikan bahwa mobil yang dikendarai Old Sun mengubah rutenya di tengah jalan. Sekitar 2 km di depan, jalan itu berbelok ke percabangan jalan yang tidak begitu kentara. Jalan ini tidak ditampilkan pada navigasi. Apa yang dilakukan orang-orang ini, memberiku alamat palsu. Yu Xing mengeluh. Itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Semakin mereka bersembunyi, semakin besar kemungkinan masalahnya, dan itu merupakan hal yang baik bagi kita. Meskipun saya hanya terlibat secara nominal dalam bisnis keluarga, saya tahu cukup banyak. Kalau cuma bengkel kecil biasa, nggak mungkin disembunyikan, mungkin mereka memang punya barang bagus yang disembunyikan. Barang bagus. Yu Xing biasanya membalikkan rambutnya dan menjepitnya di belakang kepalanya. Saya pernah mendengar ayah saya bercerita bahwa seseorang pernah menemukan tambang tembaga kecil di pegunungan, lalu bersembunyi untuk menambangnya sendiri, sama rahasianya seperti perang terowongan. Mendengar Yu Xing mengatakan ini, Lin Yi tertarik dan berkata, jika hanya kandungan titaniumnya yang tinggi, sepertinya tidak ada gunanya merahasiakannya. Bagaimanapun, teknik manual dapat mencapai hal ini, hanya saja kami memiliki persyaratan kualitas yang tinggi untuk senjata, jadi kami mencari bahan-bahan alami. Tut, mungkin ada keuntungan yang tak terduga.
Lin Yi sengaja memperlambat mobilnya untuk memastikan dia tidak terdeteksi. Secara bertahap, Anda dapat melihat banyak residu biji di tanah, dan sepertinya Anda dapat mendengar gemuruh mesin. Setelah berkendara sekitar 10 menit lagi, jalan di depan berangsur-angsur menjadi lebar dan datar. Mereka bahkan melihat 2 truk bermuatan biji melaju keluar. Lin Yi mendongak dan mendapati 100 meter di depan sebuah gerbang besi bobrok dengan pagar berkarat di sekelilingnya. Pemandangan itu mengingatkan Lin Yi pada pabrik kurcaci di World of Warcraft, yang mirip dalam beberapa hal. Seharusnya di sini, kata Yu Xiying. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tandanya. Yang terpenting adalah alamat yang diberikan sebelumnya dan lokasi kita sekarang memiliki perbedaan setidaknya belasan kilometer. Saya memperkirakan mereka menggunakan teknik pemblokiran mata. Kecerdasan saya cacat. Ini bukan masalah besar. Lin Yi membuka sabuk pengamannya. Ayo turun dan lihat. Setelah memarkir mobil, keduanya berjalan menuju gerbang depan. Saat mereka mendekat, anjing serigala besar di halaman menggonggong keras. Hal ini mengejutkan orang-orang di dalam pabrik, yang menatap Lin Yi dan Yu Xiying dengan mata ingin tahu. Kau mengikutiku. Melihat 2 orang di belakangnya adalah pasangan yang ditemuinya di restoran, wajah Old San berubah masam, dan dia bertanya dengan agresif. Anda bisa menafsirkannya seperti itu. Lin Yi berkata sambil tersenyum, lalu mengambil 2 tumpukan uang tunai dari sakunya dan menyerahkannya ke tangan Old San. Ini biaya pemandu Anda, tidak perlu menolak uang. Konon uang dapat membuat iblis memutar penggilingan, dan saat melihat 2 tumpukan uang tunai itu, si Tuasan langsung menutup mulutnya, ekspresinya tidak menyenangkan. Di mana orang yang bertanggung jawab atas dirimu? Old San menoleh untuk melihat ke arah ruang kegiatan yang tidak jauh dari sana. Dia akan tinggal di sana. Jalani saja urusanmu, urusan lainnya tidak membutuhkanmu. Setelah mengatakan ini, Lin Yi menatap Yu Xiying, dan Yu Xiying mengerti, lalu berjalan menuju ruang kegiatan. Tetapi saat itu, pintu ruang kegiatan terbuka, dan seorang pria gemuk berjas keluar. Setelannya tidak pas, juga tidak bersih, dan dia mengenakan sandal, pakaian yang sangat tidak serasi. Dia bos kami, namanya Zhu Jinlong, kata Pak Tuasan. Baiklah, aku tahu. Melihat Lin Yi dan Yu Xiying, Zhu Jinlong menyesuaikan ikat pinggangnya dan berjalan ke arah mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Halo, Manajer Zhu. Lin Yi mengulurkan tangannya dengan antusias. Saya pikir biji Anda di sini bagus dan ingin membahas kerjasama. Barang-barang kami sudah dipesan, permintaan pasar sangat tinggi, jadi kami tidak bisa berbicara dengan Anda, mohon maaf. Kita semua pebisnis, semuanya bisa dinegosiasikan, kan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Setahu saya, biji besi lokal harganya 1080 per ton. Saya tawarkan 2000, Manajer Zhu, mohon pertimbangkan. Mendengar harga 2000, mata Zhu Jinlong berbinar. Karena harga jualnya saat ini adalah 1.800, dan itu setelah banyak usaha di pihaknya. Dan pria di depan ini langsung menawarkan 2.000, dengan harga biji yang stabil saat ini, itu praktis merupakan tawaran tertinggi. Zhu Jinlong mengamati Lin Yi dan akhirnya berkata, Kak, saya lihat kalian berdua orang pintar, kalian tidak mungkin menawar setinggi itu tanpa alasan, kalian pasti tahu barang-barang kami bagus, kan? Itu sudah pasti, kalau tidak, kami tidak akan datang ke sini. Jadi, mohon pertimbangkan harga ini, Manajer Zhu. Saya mengerti niat Anda, tetapi masalahnya adalah biji kami sudah dipesan, sulit untuk menyisakan sedikit pun untuk Anda, kata Zhu Jinlong. Saya punya tambang lain, dan produknya lumayan, mau lihat. Bab 3017. Kecelakaan tak terduga. Seberapa buruk kualitasnya? Tidak ada perbedaan kualitas yang signifikan, hanya saja ada lebih banyak batu yang tercampur dan perlu diayak. Zhu Jinlong berkata, saya bisa menawarkan Anda harga yang lebih murah. Itu berhasil. Meskipun tempat ini tidak bersih, Lin Yi tidak berencana menggunakan cara yang tidak pantas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semuanya akan melalui proses bisnis, selama kualitas bijinya bagus. Kalau begitu ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah diskusi bisnis, mereka bertiga masing-masing masuk ke dalam mobil. Zhu Jinlong memimpin jalan ke lokasi penambangan lainnya. Jaraknya tidak jauh, sekitar 20 km, tetapi jalannya cukup kasar, butuh waktu 1 jam penuh untuk mencapainya. Lokasi penambangan ini juga ramai, tetapi lingkungan sekitarnya bahkan lebih kumuh, dengan jurang yang lebar dibandingkan lokasi sebelumnya. Sulit membayangkan bahwa di masyarakat saat ini, masih ada tempat seperti itu. Di pintu masuk, kedua mobil berhenti satu demi satu, dan mereka berjalan memasuki area pertambangan. Banyak orang datang untuk menyambut Zhu Jinlong, termasuk beberapa manajer, masing-masing tampak mencolok secara fisik dengan tato di sekujur tubuh.
Saat melihat Yu Xiying, mata mereka terus-menerus menjelajahi tubuhnya. Yu Xiying sudah lama terbiasa dengan tatapan terang-terangan seperti itu. Karena dia sendiri kuat, sekalipun para gangster itu mendatanginya sekaligus, mereka tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun di kepalanya, jadi wajar saja jika dia tidak takut. Namun, lingkungan yang menyesakkan di dalam membuat Yu Xiying mengerutkan kening. Jika tambang milik negara itu bagaikan surga, maka tempat ini adalah neraka lapis ke-18. Bahkan tidak ada peralatan keselamatan yang paling mendasar, dan jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagian yang paling ironis adalah adanya tanda besar di atas kepala yang bertuliskan, produksi aman. Hal ini membuat Yu Xiying merasa sangat tidak nyata. Zhu Jinlong menyalakan rokok, dengan santai berkata, "Ini lokasi tambang pertama saya, sudah beroperasi hampir 30 tahun. Tak banyak yang tersisa, banyak kotoran, tapi kualitas bijinya jelas bagus. Saya menawarkannya dengan harga 1.600 per ton." Lin Yi mengangguk, "Bisakah Anda memberi saya beberapa sampel? Saya ingin membawanya kembali untuk diuji." "Itu bukan masalah. Dalam bisnis, segala sesuatu harus mengutamakan kebutuhan pelanggan." Zhu Jinlong tertawa terbahak-bahak. "Saya akan meminta seseorang untuk mengemas beberapa sampel agar Anda dapat membawanya kembali dan mengujinya sesuai keinginan Anda. Tidak akan ada perbedaan antara sampel dan pengiriman sebenarnya, kan?" "Tentu saja tidak. Dalam bisnis, kalau aku tidak bisa jujur, aku tidak akan mau repot-repot mencari nafkah di jalanan." Zhu Jinlong menginjak rokoknya, lalu berkata, "Kalian semua orang yang bijaksana, jadi saya akan terus terang. Kalau kalian tidak percaya sampelnya, kalian bisa pergi ke area penambangan sendiri dan mengambil beberapa untuk dibawa pulang." Meskipun Zhu Jinlong memancarkan aura gangster yang kuat, kata-katanya terus terang, jelas percaya diri dengan produknya. "Kalau begitu sudah beres. Aku akan mengambil beberapa sampel nanti." "Baiklah, mari kita bertukar informasi kontak agar kita bisa saling menghubungi jika ada sesuatu yang terjadi." Setelah bertukar rincian kontak, Lin Yi dan Yu Xiying bersiap untuk pergi. Namun tepat pada saat itu, mereka mendengar ledakan yang diikuti teriakan minta tolong. Ada yang salah. Ambruk. Yu Xiying adalah orang pertama yang bereaksi ketika mendengar ini. "Cepat, panggil polisi dan atur penyelamatan." Didorong oleh instingnya sebagai petugas pemadam kebakaran, Lin Yi segera bertindak, bergegas menuju lokasi kejadian. Namun baru beberapa langkah, Zhu Jinlong menghalangi jalannya. "Tidak perlu panik, Bung, ini bukan masalah besar. Kalau polisi sampai terlibat, tambangku tamat. Bencana tambang terjadi, dan kau tidak mengorganisir penyelamatan. Lalu apa rencanamu?" tanya Yu Xiying dingin. "Tidak banyak orang di sana, beberapa kematian hanyalah sebagian dari kesepakatan, kami akan membayar kompensasi ketika saatnya tiba." Respons acuh tak acuh ini membuat Lin Yi dan Yu Xiying tampak muram. "Jika kita tidak mengalami hal ini, aku tidak akan peduli dengan bagaimana kamu menanganinya." Lin Yi berkata, "Tapi karena kami sudah melakukannya, saya khawatir Anda harus memaafkan kami." Mendengar kata-kata Lin Yi, ekspresi Zhu Jinlong berubah. "Saudaraku, jika kamu melakukan ini, kamu akan memutus mata pencaharianku. Kalau begitu, itu salahmu. Kamu sendiri yang harus disalahkan." Lin Yi menjawab, "Satu-satunya pilihan Anda sekarang adalah menelepon polisi, mengatur penyelamatan sesegera mungkin, dan mereformasi lokasi penambangan Anda yang lain." Mata Zhu Jinlong menyipit dengan kilatan dingin. "Kakak, kalau begitu perasaanmu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Lin Yi mengangkat alisnya, menatapnya, "Apa, kau akan menahanku? Jika kau tidak patuh, aku terpaksa menahanmu di sini." Zhu Jinlong berkata dengan muram. "Dan aku tak takut memberitahumu, pernah ada seorang jurnalis yang menyelinap ke sini, mencoba mengungkap kita. Setelah aku menangkapnya, aku langsung membunuhnya. Kalau kau mau bertindak gegabah, kau tak akan bisa keluar dari sini, dan yang paling parah hanya 2 kematian lagi. Aku tak peduli." Dengan itu, beberapa anak buah Zhu Jinlong mengepung Lin Yi dan Yu Xiying. Mengikuti dari dekat, lebih dari selusin orang lagi mengelilingi mereka. Sambil membawa jeruji besi, mereka siap menyerang perintah Zhu Jinlong. "Urus saja ini, aku akan panggil polisi," kata Lin Yi. Sambil berkata demikian, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor 110. Meskipun dia ingin membeli biji di sini, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia, dan upaya penyelamatan harus segera diselenggarakan. Melihat Lin Yi mengeluarkan ponselnya, mata Zhu Jinlong memerah. Bergerak cepat, rebut ponselnya. Lebih dari selusin individu ganas menyerbu Lin Yi. Namun dengan Yu Xiying yang menjaganya, mencapai Lin Yi sama sulitnya dengan mencapai surga.
Orang pertama yang menyerbu ditendang oleh Yu Xiying dengan tendangan terbang, yang membuat pria kekar dengan tinggi lebih dari 1,9 meter itu terjatuh. Adegan ini membuat Zhu Jinlong ketakutan. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia membayangkan bahwa wanita yang tampaknya lemah ini dapat memiliki kekuatan seperti itu. Kalian semua cuma berdiri di sini aja. Cepat tangkap dia, kalah dari satu wanita, apa kalian nggak malu? Sekitar selusin penegak hukum, sebagian besar memiliki catatan kriminal, sudah terbiasa dengan risiko. Dalam situasi ini, mereka tidak mempedulikan hal lain, masing-masing memancarkan aura ancaman. Namun dengan kehadiran Yu Xiying, mereka tidak sebanding. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia berhasil menjatuhkan mereka semua, semuanya mengalami cedera, dan bahkan ada yang kakinya patah karena ulahnya. Kejadian ini membuat Zhu Jinlong lumpuh karena ketakutan, keringat dingin mengalir di wajahnya, dan tidak dapat bergerak. Kalian ini siapa sih? Kalian luar biasa kuatnya. Setelah menyelesaikan panggilan darurat, Lin Yi menyimpan teleponnya. Kita semua adalah pebisnis, jadi aku bisa berbicara denganmu dengan tenang, kata Lin Yi. Kalau kalian bekerja sama dengan jujur, setidaknya kalian bisa mempertahankan satu lokasi penambangan. Kalau tidak, aku tidak akan membeli biji kalian, dan aku akan memastikan kedua lokasi itu ditutup. Bab 3018. Kecurigaan baru. Zhu Jinlong melotot tajam ke arah mereka berdua. Karena kamu sudah melakukan hal yang ekstrim, mari kita tunggu dan lihat. Mendengar ancaman Zhu Jinlong, Lin Yi terkekeh, hanya kamu. Aku tahu aku terjebak hari ini, tapi saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, biarkan saudaramu datang menemuiku. Lin Yi tidak lagi memperhatikan Zhu Jinlong tetapi malah berkata kepada Yu Xiying. Awasi semuanya di sini, jangan biarkan mereka berkeliaran. Aku akan ke lokasi kecelakaan untuk memeriksanya. Lin Yi memberi instruksi, lalu berbalik dan berlari menuju lokasi kecelakaan. Selain tambang terbuka di sini, ada juga terowongan bawah tanah. Lokasi kecelakaan tepat di terowongan bawah tanah. Pintu masuknya sepenuhnya terhalang oleh biji yang runtuh, menyerupai kuburan. Lin Yi juga tahu keruntuhan sesungguhnya bukan terjadi di pintu masuk, melainkan di suatu tempat di dalam. Situasi di pintu masuk hanya akibat gempa susulan. Dengan bencana seperti itu, Lin Yi merasa tidak berdaya, hanya mampu menunggu para profesional dan peralatan konstruksi. Dalam menghadapi bencana, manusia sangatlah tidak berarti. Namun yang Lin Yi anggap lebih tidak dapat diterima adalah para pekerja di sekitarnya, meski cemas, menanggapinya dengan tenang, ekspresi mereka tampak acuh tak acuh. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala sebagai tanda penyesalan, untuk mengungkapkan perasaan mereka. Cepat, atur penyelamatan. Kenapa kalian semua tercengang, teriak Lin Yi dengan keras. Kita sudah mengalami hal seperti ini berkali-kali, pasti mustahil menyelamatkan mereka. Lihat saja berapa banyak yang bisa dibayar Bos Zhu. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar, dari jauh ke dekat. Lin Yi merasa sedikit lega. Tim penyelamat tiba, tidak ada lagi yang perlu dilakukannya. Tak lama kemudian, operasi penyelamatan dimulai, dan Lin Yi diam-diam mundur ke samping. Pada saat ini, Zhu Jinlong sudah terkendali, meski wajahnya kelabu dan penuh kotoran, ada raut kebencian di wajahnya, memperlihatkan kekejaman. Saat itu, seorang polisi datang ke arah Lin Yi dan bertanya. Pasti kamu yang menelepon polisi. Itu aku. Orang yang bertanggung jawab di sini sudah kami tahan, silakan ikut saya untuk memberikan keterangan. Oke, tidak masalah. Prosedur seperti itu telah diantisipasi oleh Lin Yi. Setelah itu, semuanya mengikuti protokol standar. Lin Yi dan Yu Xiying dibawa kembali untuk memberikan pernyataan mereka, mengenai bagaimana hal-hal akan ditangani selanjutnya, itu bukanlah sesuatu yang perlu mereka khawatirkan. Kota Simen, Hotel Dongming. Sebuah mobil Maybach berhenti di pintu masuk. Seorang pria berpakaian hitam keluar dari mobil dan bergegas masuk ke hotel. Lelaki itu tidak tinggi, berambut pendek, dan penampilannya agak cemberut, tidak meninggalkan kesan ramah, bahkan menjaga jarak dengan orang lain. Setelah tiba di hotel, pria berambut pendek itu naik lift ke lantai 16 dan mengetuk pintu kamar 1608. Pria yang membuka pintu itu bertubuh rata-rata, tidak terlalu muda, tetapi kepalanya botak, membuatnya tampak agak tua. Nama pria itu adalah Zhu Jinhua, saudara laki-laki Zhu Jinlong. Dia cukup berpengaruh secara lokal, memonopoli hampir semua tempat hiburan. Ada apa? Tidak ada pengiriman bulan ini. Melihat Zhu Jinhua, pria berambut pendek itu bertanya dengan cemas. Namanya Liu Qing, pemilik pabrik baja. Barang-barang dari Zhu Jinlong selalu dibeli olehnya. Terjadi kecelakaan di pabrik Sungai Erdao, gunung air putih juga perlu diperbaiki, kata Zhu Jinhua dengan wajah muram. Bukankah kecelakaan pernah terjadi sebelumnya?
Sedikit uang sudah cukup, kenapa kali ini perlu perbaikan? Kali ini berbeda. Zhu Jinhua menyalakan sebatang rokok dan menjelaskan situasinya kepada Liu Qing. Setelah mendengarkan, Liu Qing juga tampak muram. Apakah mereka secara khusus ingin menimbulkan masalah? Dari sudut pandang saudaraku, sepertinya tidak, kata Zhu Jinhua. Awalnya mereka tidak ada niatan untuk melapor, baru setelah kejadian mereka menghubungi polisi. Namun secara umum, bagaimana mungkin orang biasa bisa begitu cakap, terutama seorang wanita? Mungkin seseorang pensiun dari suatu tempat dan kemudian memulai bisnisnya. Liu Qing berkata dari sofa. Kalian sudah bergaul selama bertahun-tahun, jaringan kalian saling terhubung. Kalau mereka tidak punya dendam terhadap kalian, seharusnya tidak perlu diperbaiki. Tidak hanya perbaikannya tidak diperlukan, tetapi kecelakaan tersebut juga dapat diselesaikan dengan cepat. Liu Qing melirik Zhu Jinhua, jelas menangkap makna tersirat di balik kata-katanya. Saudaraku punya ide. Jika kedua hal ini tidak ditangani, masalah ini akan sulit diselesaikan, kata Zhu Jinhua. Anda tahu kualitas bijinya, kalau dihentikan total, tamatlah riwayat kita. Masalah ini masih dalam kendali kami, tidak perlu menggunakan cara seperti itu jika kami bisa menghindarinya. Zhu Jinhua memandang Liu Qing dan berkata, apa pendapat Presiden Liu? Selesaikan dengan uang, kita semua pengusaha di sini. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah yang sebenarnya. Zhu Jinlong terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin tidak akan berhasil, mari kita siapkan rencana kedua. Bagaimana pandangan Presiden Liu? Ide saya adalah menyelesaikan ini dengan cepat, kata Liu Qing. Namun masalah yang mendesak adalah apakah Anda masih dapat menemukan keduanya. Kakakku punya nomor telepon orang itu, menemukannya tidak akan jadi masalah, kata Zhu Jinhua. Lagi pula, saya sudah kirim orang untuk membuntuti mereka, mereka masih ada di daerah ini. Bagus sekali, cepat selesaikan masalah ini, kata Liu Qing. Kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, persahabatanku dengan saudaramu tidaklah dangkal. Aku tidak ingin ini terjadi. Aku akan memberikan 500.000 yuan untuk menyelesaikannya dengan cepat. Presiden Liu memang orang yang terus terang, kata Zhu Jinlong. Ini masalah kita, aku tidak bisa mengabaikannya. Tunggu kabar dariku, aku akan menghubungimu dalam 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari, batch ini mendesak dan tidak dapat menunda produksi, Anda harus melakukan yang terbaik. Serahkan padaku. Hari itu, sudah lewat pukul 4 sore ketika pernyataan itu selesai. Mereka secara acak memilih warung pinggir jalan dan menyantap makanan pertama mereka hari itu. Bos, ini semakin sulit, kata Yu Xiying. Tambangnya disegel. Bahkan jika kita bisa menyelamatkan yang satunya lagi, Zhu Jinlong mungkin tidak mau menjualnya kepada kita. Belum tentu, kata Lin Yi. Akan sulit bagi Zhu Jinlong untuk mengambil alih posisi ini dalam jangka pendek. Kita bisa cari orang baru saja untuk mengambil alih. Masalahnya, orang baru itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan Zhu Jinlong, dan mungkin tidak mau berurusan dengan kita. Dengan uang yang cukup, segalanya mungkin. Jika tawaran kita cukup tinggi, saya yakin mereka akan tertarik. Lin Yi berkata dengan tenang. Dan alasan saya melakukan ini hanya untuk menghindari keributan besar. Selama saya mau, masalah ini tidak akan menjadi masalah. Saya mengerti maksudmu. Tapi saat ini, saya lebih tertarik pada pembeli yang terhubung dengan Zhu Jinlong. Bab 3019. Ikan telah mengambil umpannya. Tahukah Anda, biji yang dihasilkan di sini memiliki kandungan titanium yang tinggi, lebih cocok untuk membuat peralatan khusus, tetapi biji tersebut belum dijual kepada pejabat resmi manapun. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Biasanya, perusahaan tidak akan menggunakan bahan-bahan seperti itu dalam produksi. Bahkan jika mereka membutuhkan paduan titanium tinggi, bahan tersebut dapat ditambahkan secara artifisial, dan biayanya akan sangat berkurang. Tidak perlu membeli biji besi Zhu Jinlong. Mendengar kata-kata Lin Yi, Yu Xiying tiba-tiba menyadari. Saya ingat Zhu Jinlong pernah bilang kalau produknya selalu laris dan tidak dijual umum, menunjukkan kalau pembelinya banyak. Siapapun yang berhubungan dengannya memang mencurigakan. Tepat sekali, itulah yang membuatku penasaran, kata Lin Yi. Kami di sini untuk membeli biji karena kami punya kebutuhan khusus dan uang bukan masalah, jadi pembeli rahasia itu mungkin punya persyaratan yang sama dengan kami. Ini memang petunjuk yang layak diselidiki, kata Yu Xiying. Aku akan mencari waktu untuk bertemu Zhu Jinlong dan membuka mulutnya, aku akan bisa mengumpulkan banyak informasi. Lin Yi mengangguk, memutuskan untuk menyerahkan tugas itu kepada Yu Xiying. Bos, orang-orang di mobil sebelah kita sepertinya sedang memperhatikan kita. Yu Xiying berkata pelan sambil makan. Aku baru saja menyadarinya, jawab Lin Yi dengan acuh tak acuh.
Kemungkinan besar itu orang dari pihak Zhu Jinlong, jangan pedulikan mereka. Tunggu mereka bertindak, dan kami akan meresponsnya. Setelah makan malam, keduanya kembali ke hotel, berencana untuk beristirahat malam dan melanjutkan penyelidikan besok. Dering dering dering. Tepat saat mereka kembali ke hotel, telepon Lin Yi berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Mendengar ini, Lin Yi berhenti dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Saya ingin bertemu dan berbicara," kata Zhu Jinhua. "Kamu seharusnya berada di kamar 407 di Hotel Fuli, kan?" "Ikan itu sudah menggigit kailnya, sekarang kita tinggal menunggu mereka masuk ke jaring," kata Lin Yi sambil tersenyum setelah menutup telepon. Telepon dari keluarga Zhu. Lin Yi mengangguk, "Itu saudaranya, Zhu Jinhua. Mereka bahkan sudah tahu tempat tinggal kita, dia pasti cakap. Di industri ini, tidak ada yang bersih, itu bisa dimengerti. Ayo kembali, mereka akan segera tiba." Keduanya naik lift kembali ke kamar Lin Yi bersama-sama. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, mereka memanggil Zhang Chaoyue, Xiao Bing, dan Luo Qi untuk bekerja sama bermain game. Sekitar 10 menit kemudian, permainan belum selesai ketika suara listrik aneh datang dari pintu. Keduanya secara naluriah melihat ke arah pintu masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan Zhu Jinhua memimpin dua pria masuk. Bahkan tanpa mengetuk, menerobos masuk dengan berani. "Kamu tampaknya terlalu menganggap dirimu tinggi." Begitu masuk, Zhu Jinhua melirik Yu Xiying lalu duduk santai di sofa seolah-olah dia berada di rumah. "Aku sudah terbiasa dengan ini selama bertahun-tahun," Zhu Jinhua mengangkat bahu, berkata. "Lagi pula, ini tidak penting, dan tidak akan memengaruhi pembicaraan kita." Lin Yi menatapnya dan berkata dengan tenang. "Silakan, apa yang ingin kamu bicarakan?" Zhu Jinhua meraba-raba sakunya dan kemudian mendorong kartu bank ke depan. "Ini 500.000. Anggap saja ini uang tutup mulut, berhenti menyelidiki tambang-tambang itu, dan cepat pergi dari sini." "Selidiki? Dari mana ini berasal?" "Saya hanya berharap Anda membuat koreksi yang diperlukan," kata Lin Yi. "Jika aku benar-benar berniat menyelidiki, kedua tambang keluargamu akan ditutup, dan kau tidak akan punya kesempatan untuk duduk di sini berbicara denganku." Zhu Jinhua terdiam beberapa detik, mengamati keduanya, lalu mengeluarkan kartu bank lain dari sakunya dan meletakkannya di meja kopi. "2 kartu, totalnya 1 juta, untuk membeli kebisuanmu dan agar kau segera pergi." Lin Yi terkekeh, menggoyangkan jarinya, "Sudah kubilang, ini bukan soal uang, tapi prinsip. Kau sedang mendiskusikan prinsip denganku." Zhu Jinhua tertawa mengejek, "Hal seperti ini terjadi setiap menit, setiap detik, di seluruh negeri, dan sekarang kau malah bicara soal prinsip. Menggelikan, ya. Kau benar soal itu, tapi penolakan untuk bertindak atas kejahatan kecil itu tidak bisa diterima. Karena aku sudah menemukannya, wajar saja kalau aku harus turun tangan." Lin Yi berkata. "Dan sekarang, aku telah memberimu kesempatan untuk melakukan penyesuaian, sebaiknya kau menghargainya dan jangan bersikap tidak berterima kasih." Zhu Jinhua menyipitkan matanya, tatapannya berubah sinis. "Jadi tidak ada kesepakatan. Kembali dan buat perubahan, lalu kita bisa melanjutkan diskusi," kata Lin Yi. "Adapun 1 juta yuan milikmu, ambillah kembali. Memberimu kesempatan dan tidak menghargainya, aku tidak perlu tenang lagi," kata Zhu Jinhua. "Kalian berdua tidak akan bisa pergi." Saat dia berbicara, kedua bawahannya mengeluarkan pistol dari mantel mereka, mengarahkannya ke kepala Lin Yi dan Yu Xiying. "Menolak kebaikan dan memilih kekerasan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, ikuti aku." Zhu Jinhua mengharapkan mereka untuk patuh saat melihat senjata tersebut atau bahkan berlutut dan memohon. Namun betapa terkejutnya dia, kedua orang itu tetap duduk dengan tenang tanpa ada gerakan apapun. Hal ini membingungkan Zhu Jinhua, membuatnya agak bingung dan bahkan kacau. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. "Kalian berdua tampak tenang. Apa kalian pikir tidak ada peluru? Atau kalian pikir aku tidak akan menembak? Keputusan ada di tanganmu, tidak masalah apakah kamu menembak atau tidak," kata Lin Yi. "Tapi pahamilah ini, begitu kau menembak, segalanya berubah, mustahil bagiku untuk berbicara baik padamu. Setelah menembak, kamu jadi cacat, dengan apa kamu akan mengancamku? Tidak ada gunanya bicara, kalau berani, coba tembak." Wajah Zhu Jinlong berubah muram, agak terjebak dalam dilema. Dia tahu wanita di hadapannya ini tangguh, bahkan dengan belasan pria di bawahnya, mereka mungkin bukan tandingannya. Namun menembak memang membutuhkan keberanian. "Aku memberimu waktu 3 detik, atau hadapi konsekuensinya. Lakukan sesukamu, aku tidak peduli." Zhu Jinhua memulai hitung mundur sambil menggertakkan giginya. Dia terus menatap mata Lin Yi,
namun tidak melihat gerakan atau ekspresi ketakutan. Jika kamu tidak menghargai bantuan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Atas perintah Zhu Jinhua, anak buahnya segera menembak. Namun mereka tidak mengincar titik yang mematikan, melainkan kaki Lin Yi. Namun, ancaman seperti itu kepada Lin Yi terasa seperti permainan anak-anak karena ia menghindar dengan berguling ke samping. Sementara Zhu Jinhua berdiri tercengang, hampir kehilangan rahangnya. Bab 3020. Situasi yang membingungkan. Melihat Lin Yi berdiri di sana tanpa terluka, Zhu Jinhua dan kedua bawahannya benar-benar tercengang, tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi untuk beberapa saat. Sementara itu, Yu Xiying tetap duduk di sofa, memegang ponselnya, sama sekali tidak terganggu. Ia bahkan melakukan siaran langsung teks di obrolan grup. Dan tepat pada saat inilah mereka menyadarinya. Mungkin wanita di depan mereka sama sekali bukan tipe pengawal. Pria di sampingnya jauh lebih tangguh. Kecepatan pelurunya sepertinya agak lambat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan lagi untuk menembak? Perkataan Lin Yi menyadarkan Zhu Jinhua kembali ke dunia nyata, dan dia pun segera mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu mungkin bisa menghindari tembakan pertama, tapi mari kita lihat bagaimana kamu menghindari tembakan kedua. Ekspresi wajah Zhu Jinhua berubah menjadi ganas. Tembak. Jangan beri dia kesempatan kali ini. Kedua bawahannya itu dengan marah mengangkat senjata mereka, mengarahkannya ke Lin Yi. Mereka menarik pelatuknya berulang kali, dan ular api berwarna oranye merah dimuntahkan ke arah Lin Yi. Namun, ketajaman Lin Yi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan bagi Zhu Jinhua. Dengan bulungan samping berturut-turut, dia menghindari peluru yang berterbangan ke arahnya. Pada saat itulah Yu Xiying melompat dari sofa. Sebelum Zhu Jinhua dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia menendang wajahnya, melemparkannya beberapa meter ke belakang, membalikkannya di udara. Kedua bawahannya kini panik. Pada saat mereka teralihkan, Yu Xiying juga ada di depan mereka. Dia mencengkeram bahu mereka dan melepaskan lengan mereka. Lengan yang terkilir langsung membuat mereka tak berdaya. Mereka menjerit kesakitan, membuat Yu Xiying mengerutkan kening sedikit karena jengkel, lalu dia menjatuhkan mereka berdua dengan satu tebasan tangan. Kali ini, Zhu Jinhua benar-benar tercengang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Situasi itu membuatnya sadar bahwa di hadapan pria dan wanita ini, dia bukanlah apa-apa. Bahkan jika dia menelepon puluhan orang lagi, itu mungkin tidak akan membuat perbedaan. Zhu Jinhua yang babak belur terjatuh ke tanah, keringat dingin membasahi rambutnya. Dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Namun rasa takut telah menyebar dalam hatinya. Lin Yi duduk kembali di sofa, dan Yu Xiying berdiri di belakangnya. Zhu Jinhua gemetar seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Kalau saja kau tidak datang hari ini, aku pasti sudah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih normal. Lagi pula, kita semua pengusaha, dan penting untuk menjaga harga diri. Lin Yi berkata dengan tenang. Tapi sejak kau datang, sifat masalahnya berubah. Jadi kuharap kau patuh dan patuh, kalau tidak, mengingat apa yang telah kau lakukan hari ini, membunuhmu bukanlah tindakan yang tidak masuk akal. Apa yang kau ingin aku lakukan? Siapa yang sudah lama bekerja sama dengan saudaramu? Namanya Liu Qing, dan dia bos pabrik baja. Kami menjual semua barang dagangan kami kepadanya. Dan kepada siapa mereka menjual barang dagangan mereka? Aku tidak terlalu yakin tentang itu, dia tidak pernah memberitahuku, kata Zhu Jinhua dengan gemetar. Namun suatu kali, saya mendengarnya mengatakan bahwa barang-barang itu tampaknya diekspor. Lin Yi sedikit terkejut. Pabrik baja Hongsheng. Yu Xiying diam-diam mencatat nama itu, bersiap untuk menyelidiki. Saya sudah menemukan apa yang perlu saya ketahui. Lin Yi meregangkan lehernya dan berkata, hubungi tim Anda dan hentikan operasi penambangan untuk perbaikan. Saya ingin membawa semua hasil tambang bersama saya. Mengenai dana yang dibutuhkan untuk perbaikan, saya akan menanggungnya, anggap saja itu sebagai bentuk investasi tidak langsung. Perkataan Lin Yi membuat Zhu Jinhua linglung sejenak. Baginya, ini bukan hukuman melainkan anugerah keberuntungan yang jatuh dari langit. Mengenai bisnis kita, aku harap kau merahasiakannya, tambah Lin Yi. Jika orang Liu Qing itu menanyakan hal itu, katakan saja padanya bahwa itu perlu diperbaiki dan ditutup sementara. Aku mengerti. Kembalilah ke tambang dan atur masalah ini dulu, kata Lin Yi. Jika Anda ingin tetap hidup, bekerja samalah sepenuhnya. Ya, aku pasti akan mengikuti perintahmu. Zhu Jinhua tersandung saat berdiri, membangunkan kedua bawahannya, dan meninggalkan hotel karena malu. Bos, Liu Qing itu sudah menjual barangnya ke luar negeri. Sepertinya ada yang janggal. Lin Yi mengangguk, silakan. Biasanya,
perbedaan antara paduan titanium tinggi buatan dan yang alami ini tidak terlalu besar, tetapi jelas ada perbedaannya, kata Yu Xing. Tapi selisih harga antara keduanya setidaknya 80%. Dari perspektif bisnis, ini tidak masuk akal. Menurut analisis Anda, ada dua kemungkinan hasil, kata Lin Yi. Kemungkinan pembeli menggunakannya untuk peralatan khusus kecil. Kemungkinan besar permintaannya khusus, seperti kami. Jika demikian, penyelidikan menjadi perlu, kata Yu Xing. Umumnya, penduduk lokal pun tidak membutuhkan hal-hal seperti itu, apalagi orang luar. Kita tidak bisa terlalu absolut. Mereka mungkin tidak memiliki teknologi kita, tetapi kualitas produk yang terbuat dari bahan ini akan lebih baik, kata Lin Yi. Kemungkinan kedua adalah bahwa sebuah konsorsium atau organisasi kaya secara khusus sedang melakukan penelitian serupa dengan kami. Itu juga mungkin. Lagi pula, teknologi asing lebih maju daripada kita, jadi memimpin penelitian itu logis, kata Yu Xing. Selain kedua kemungkinan ini, perilaku lain apapun bertentangan dengan prinsip bisnis dan tidak masuk akal. Setelah menganalisis situasinya, Lin Yi merenung selama beberapa detik dan berkata, minta Xiao Bing untuk menyelidiki Liu Qing dan pabrik baja Hongsheng miliknya, semakin banyak detailnya, semakin baik. Nanti, kamu harus pergi ke tambang, mengambil semua barang mereka, dan mengantarkannya ke tempatmu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Yu Xing pergi. Lin Yi kemudian mengangkat teleponnya, mengobrol sebentar dengan keluarganya, lalu beristirahat. Setelah meninggalkan hotel, bawahan yang menunggu di luar tercengang melihat Su Jinhua keluar dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Tak seorang pun menduga bahwa setelah maju dengan senjata, mereka akan turun dengan kekalahan telak. Bos, apakah Anda perlu pergi ke rumah sakit? Pertama, bawa mereka keluar dari sini, kata Su Jinhua sambil melihat kedua bawahannya yang terluka. Kalian berdua, kembalilah ke tambang bersamaku. Setelah mengantar korban yang terluka, Su Jinhua masuk ke mobilnya dan menuju ke tambang. Menyaksikan kehebatan Lin Yi membuat Su Jinhua memikirkan kembali pendiriannya. Mungkin dia seharusnya berpihak padanya, terutama karena dia menawarkan untuk mendanai perbaikan tambang. Itu saja menunjukkan dia tidak punya niat buruk. Dengan mengingat hal ini, Su Jinhua tertawa getir. Pada titik ini, tampaknya dia tidak punya ruang untuk perlawanan. Dering, dering, dering. Saat itu, telepon Su Jinhua berdering, itu adalah panggilan dari Liu Qing. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.